good to see you guys. I'm going to read from Matthew chapter 5. Kita akan membuka Matius pasal yang kelima. Verse 23 says, "Therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar, and go your way. First, be reconciled to your brother, and then come offer your gift." Ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu itu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amen. Amin. I just want to say before I continue on with my message, I want to say thank you so much for having me tonight and for the way you guys have incorporated me into the church. I felt appreciated. Terima kasih atas undangan Anda memanggil Kristen malam hari ini, dan terima kasih atas persediaan gereja ini untuk mengundang Kristen juga di dalam keluarga kita. My family couldn't join us tonight because we normally celebrate Christmas tonight in the Hispanic culture. Keluarga saya, keluarga Kristen tidak bisa hadir malam hari ini karena mereka merayakan makan malam Natal bersama seperti dalam budaya Hispanik. But they thank you as well for the way you've received us here at this church. Tapi mereka juga bersyukur atas apa yang saudara-saudara telah lakukan untuk dia. Great. So tonight we celebrate Jesus' birthday. So malam ini kita merayakan kelahiran Yesus. Happy birthday, Jesus. Selamat ulang tahun Yesus. And I think it's fascinating to know that it was a time like this, about 2,000 years ago, when a lot of people in Jerusalem and in Israel were given fresh hope. Sangat menarik sekali bagi kalau kita membayangkan, mengingat lagi 2000 tahun yang lalu di kota Yerusalem, orang-orang itu akhirnya mendapatkan harapan yang baru. I spoke to the English service about this throughout the month of December, saying to them the condition of Israel when Jesus came to be born was very, very bad. Selama bulan Desember yang lalu di English service telah dibahas mengenai bagaimana keadaan pada waktu itu sangat jelek. And in order to understand the value and the real hope of Jesus' birth, you first have to understand how bad the Israelite condition was. Untuk kita benar-benar mengerti bagaimana harapan yang diberikan oleh kelahiran Yesus itu, kita coba melihat kembali keadaan orang-orang Israel pada saat itu. The same is true about us today. Unless we understand how bad our condition of human beings is without Jesus, we can't really embrace His birth. Sama juga pada saat ini, kalau kita tidak bisa mengerti keadaan kita sebenarnya, keadaan kita yang jelek, kita tidak bisa mengapresiasi bagaimana pentingnya kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. So reading from scripture in Matthew chapter 5, tonight's message is gift for the king. Malam ini pesan korbannya adalah hadiah bagi sang raja. As I prayed this week, I said, God, what is there to say about a gift to a king that is applicable and valued to your church today? Selama minggu ini kami berpikir apakah yang benar-benar berharga, yang benar-benar penting mengenai hadiah bagi sang raja ini yang ada artinya untuk gereja ini. And I decided to search the Sermon on the Mount to get a perspective from Jesus and His own words of what gifting was all about.
Dan akhirnya kita bisa sampai kepada khotbah Yesus di bukit untuk mencapai suatu perspektif apa yang disebut sebagai hadiah untuk sang raja. And so what I found was that Jesus doesn't tell us what to give or how much to give. Yesus tidak memberitahukan kepada kita apa yang akan diberikan atau berapa banyak yang perlu diberikan. He instead addresses what the condition of our heart should be when we gift. Melainkan dia mengajarkan kepada kita bagaimana kondisi kita pada saat kita memberikan hadiah itu. Why is this important? Kenapa itu penting? Because Christmas is the time of the year where everyone wants to be involved in gifting things to someone else. Karena pada saat Natal kita semua ingin memberikan hadiah bagi orang lain. In this country, we don't have too much of a problem spending money to give a gift. Di negara ini kita tidak punya begitu banyak problem untuk kita mengeluarkan uang untuk memberikan hadiah. In fact, according to the National Retail Federation, it is estimated that the average American resident will spend $700 on holiday gifts. Secara rata-rata setiap keluarga menghabiskan $700 untuk memberikan hadiah. So it is estimated that a total of $465 billion were spent throughout December buying gifts. $465 billion dihabiskan untuk memberikan hadiah pada bulan Desember. So I think we have a pretty good picture of what gifting looks like. Jadi kita sebetulnya mempunyai suatu gambaran yang cukup baik mengenai apa itu artinya memberikan hadiah. Some of you bought many gifts this Christmas season. Beberapa Anda membeli banyak hadiah. Some for your family members, for your friends, for your coworkers. Kepada anggota keluarga, kepada teman, kepada rekan sekerja. So we know a lot about gifting. Jadi kita tahu sebetulnya banyak mengenai memberi hadiah. We do it and we do it very well. Kita telah melakukannya dan kita melakukannya dengan baik. So I think Jesus, when he addresses gifting, he doesn't necessarily urge us to give a gift. Pada waktu Yesus memberitahukan pada kita mengenai hadiah, tidak sepertinya Yesus itu menyuruh kita memberikan suatu hadiah. But it is interesting to know that he does tell us what our attitude should be towards others while we're giving a gift. Tapi dia memberitahukan kepada kita bagaimana sikap kita kepada orang lain pada saat kita memberikan hadiah itu. Jesus constantly addressed the need for us to treat others in a proper manner. Yesus selalu memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana memperlakukan orang lain dengan pantas, dengan baik. And in this scripture, we see Jesus telling us, if you're going to give a gift, but you find yourself in a problem with another person, go and fix the problem first. Dan di dalam ayat ini Yesus mengajarkan pada waktu kalau kita mau memberikan sesuatu pada orang lain, tapi kita mendapatkan suatu problem dengan orang lain itu, Yesus mengajarkan pada kita, selesaikan dulu masalah itu. Ask yourself this evening, tanyakan dulu kepada diri Anda sendiri malam hari ini. as I am celebrating the birth of Christ, pada saat kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, and I'm thinking about him, dan pada saat kita memikirkan, make a self-evaluation of how are your relationships with others. mari kita mengevaluasi bagaimanakah hubungan kita dengan sesama kita. This is basically what Jesus calls us to do time and time again. Ini adalah apa yang Yesus ajarkan pada kita untuk lakukan seterusnya. He says things like, if you love me, you have to love your brother. Dia berkata bahwa kalau kita mengasihi Yesus, kita harus mengasihi sesama kita. And he says things like, if you don't love your brother, then you don't love me. Dan kalau kita tidak mengasihi saudara-saudara kita, berarti kita tidak mengasihi Yesus. In other words, you get to show God how much you love him
depending on how much you love those around you. Jadi kita dapat menunjukkan betapa besar kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Chances are, if you love thy neighbor well, you probably love God well too. Jadi mungkin kalau Anda mengasihi sesama dari saudara, kemungkinannya saudara juga mengasihi Tuhan. And the truth is the other way around. If you love little, those who are around you, you probably have very minimal love towards God. Dan kebalikannya juga mungkin benar. Kalau kalau kita mempunyai kasih yang sedikit bagi orang-orang sekitar kita, mungkin kita juga punya kasih yang sedikit kepada Tuhan. So here's what I would like you to know tonight. Jadi ini apa yang kita harapkan Anda tahu malam hari ini. Jesus valued more relationships with people around us than he did his request for a gift for himself. Yesus lebih menghargai bagaimana hubungan kita dengan orang lain daripada dengan apa yang menjadikan hadiah bagi dia sendiri. Now there isn't absolutely anything wrong with bringing a gift to the king. Tidak ada yang salah dengan membawa hadiah kepada sang raja. A king was born in Bethlehem. Seorang raja telah lahir di Bethlehem. He is ought to be celebrated. Dia pantas untuk dirayakan. Because he's a king. Karena dia seorang raja. But this king tells you, if you want to give me a gift, make sure that your relationships are okay first. Tapi raja ini mengajarkan, kalau Anda mau memberikan kepada saya suatu hadiah, make sure, pastikan bahwa hubungan Anda dengan orang lain itu juga baik. Why is this important? Kenapa ini penting? Because we want to make sure that we are a gathering of people who love well our neighbor. Karena kita perlu menjadikan diri kita ini sebagai suatu komunitas, suatu kumpulan yang mengasihi saudara-saudara tetangga kita. Because this is how we communicate how much we do love God. Karena dengan demikianlah kita mengkomunikasikan berapa besar kasih kita kepada Tuhan. But when we don't love others well, it will be very hard to make a case for your actual love towards God. Kalau kita tidak mengasihi saudara-saudara kita dengan baik, sangat susah bagi kita untuk mengatakan bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Jesus did this over and over again. Yesus mengajarkan hal ini berulang-ulang. The Sermon on the Mount takes 3 chapters. Khotbah di bukit menghabiskan 3 bab. Matthew 5, 6, and 7. Matius pasal 5, 6, dan 7. Where Jesus basically comes and says, this is how we should be towards God. Dan di sepanjang itu Yesus mengatakan inilah sebenarnya apa yang Anda harus lakukan kepada Tuhan. In the Sermon on the Mount, Jesus says things like, you have heard it said that you should not commit murder. Di khotbah di bukit Yesus mengatakan Anda telah mendengar bahwa Anda tidak boleh membunuh. But then he says, but I tell you that if you are mad at your brother, you're basically a murderer. Tapi kemudian Yesus berkata, kalau kita marah kepada saudara kita, kita adalah seorang pembunuh. Now, why is this extremely important for the time when he's saying this? Kenapa ini penting pada saat dia mengatakannya? Because the majority of the listeners that night thought, I am following God's rules pretty well. Karena mayoritas dari pendengar-pendengarnya menganggap bahwa mereka adalah pengikut Tuhan yang baik. And many times, this is how we will feel as human beings. Dan sering itulah apa yang kita rasakan sebagai manusia. We will say things like, I am good enough. Kita sering berkata bahwa kita itu cukup baik. I do the right things. Kita melakukan hal-hal yang benar. I attend service every Sunday. Kita datang ke gereja setiap hari Minggu. I give a gift every time the plate comes around. Kita memberikan hadiah, memberikan uang pada setiap kantong persembahan yang diedarkan.
This is how many of the people in Jesus' time were thinking. Itulah banyak yang orang-orang pada zaman Yesus juga pikirkan. But Jesus reminds them and says, actually, my standard is higher than what you think you're obeying. Tapi Yesus berkata bahwa standarnya lebih tinggi dari apa yang kita pikirkan. What was his point in all that? Apa sebetulnya poinnya? He basically wanted people to understand you're not meeting the cut. Yesus basically mengatakan pada kita bahwa kita itu tidak bisa mencapai standar yang ditetapkan Yesus. You're falling short from the standard. Kita semua jatuh di dalam tidak dapat mencapai standar yang ditetapkan. But that's exactly why I came to be born. Dan itu adalah sebabnya kenapa Yesus harus lahir. Because you were falling short, even if you didn't know you were falling short. Karena kita semua itu tidak bisa sempurna. And the way he makes them realize how they're falling short is by making reference on how they're treating other people. Dan Yesus menyadarkan mereka bagaimana mereka itu kurang, bagaimana mereka itu jatuh di dalam kekurangan dosa itu, dengan menunjukkan pada mereka hubungan yang kurang, yang tidak sempurna dengan sesama mereka. And so what should be the most important Christian duty for this Christmas? Jadi apakah tugas yang paling penting bagi orang-orang Kristen di dalam Natal ini? Is to make sure that you are at peace with your neighbor. Mari kita make sure, mari kita pastikan bahwa kita itu ada damai dengan sesama kita. This is the gift that the king, born in Bethlehem, is asking for. Itu adalah hadiah yang diharapkan oleh raja yang lahir di Bethlehem. He says, you love me, you want to give me something? Dia berkata, engkau mengasihi aku dan engkau ingin memberikan aku hadiah. Do it by loving well. Lakukanlah dengan mengasihi yang benar. By not fighting with your brother or your sister. Dengan tidak bertengkar dengan saudara-saudara kita. This is how you show him that you love him. Inilah caranya kita menunjukkan pada dia bagaimana kita mengasihi Tuhan. So the call tonight is offer Jesus the gift of reconciliation with anyone who you might be in conflict with. Jadi panggilan kita pada malam hari ini adalah mari kita persembahkan hadiah rekonsiliasi kepada Yesus untuk orang-orang yang mungkin ada konflik dengan kita. I'm reminded of Paul's words almost every day. Kita diingatkan oleh kata-kata Rasul Paulus setiap hari. What he said to the church in Galatia. Pada saat dia berkata kepada gereja di Galatia. And he basically says, nothing else matters. Tidak ada yang matter. More than the way you love others. Tidak ada yang lebih penting daripada bagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita. To be exact, in his words, he says, what matters most is faith showing itself through love. Apa yang dia katakan adalah bahwa yang paling penting adalah iman yang ditunjukkan dengan kasih kepada sesama. So I want to ask you, jadi saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, how much do you love God? Seberapa besar saudara-saudara mengasihi Tuhan? And here's a quick measure. Dan ini adalah ukuran yang cepat. How well are you loving people? Berapa baik Anda mengasihi saudara-saudara Anda? Is there someone who you've offended this week? Apakah ada orang yang Anda singgung? Is there someone who you wouldn't invite over for Christmas because you're in conflict with them? Apakah ada orang yang Anda tidak mau undang di dalam acara Natal karena saudara sedang konflik dengan mereka? Because if there is, this is the perfect Christmas to reconcile. Karena kalau ada, maka ini adalah Natal yang paling sempurna, yang paling tepat untuk melakukan rekonsiliasi. This is Jesus' call to the church. Ini adalah panggilan Yesus kepada gerejanya. This is basically his only call to the church when it comes to gifting. Ini adalah panggilan satu-satunya dalam rangka hadiah. He says, bring your gift. Dia berkata, bawalah hadiahmu. But if you notice yourself being in conflict with a brother or a sister, go fix that first.
Tapi kalau Anda ada masalah dengan saudara-saudara Anda, selesaikanlah itu dulu. Emphasizing then that he cares more about how we treat others than what we bring to him. Jadi dia lebih memperhatikan bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita daripada apa yang dia berikan, apa yang kita bawa kepada dia. Because the Psalms remind us that God is the owner of all of heaven and all of earth. Mazmur mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah empunya alam semesta. God is in need of absolutely nothing. Tuhan tidak membutuhkan apa-apa. But others are in need perhaps of your reconciliation. Tapi orang lain mungkin membutuhkan rekonsiliasi Anda. So tonight, ask yourself, Jadi tanyakan kepada diri saudara, do I need to reconcile myself with anyone? apakah saya perlu rekonsiliasi dengan orang lain? Have I offended or hurt anyone throughout the year? Apakah saya pernah menyakiti hati sesama saya? The Christmas season is so beautiful because it's a time of peace, Masa Natal begitu indah karena ini adalah masa yang damai, a time of joy. masa yang penuh sukacita. But being in the season can make us forget of those who we are in conflict with. Tapi karena begitu kita menyukai masa ini, kita lupa pada orang-orang yang perlu kita rekonsiliasi. That is why this needs some evaluation. Itu makanya kita perlu mengevaluasi diri kita. And I don't want to spoil your Christmas. Saya tidak mau menghancurkan Anda punya Christmas, Anda punya Natal. I want your Christmas to be merry. Saya ingin Natal Anda penuh sukacita. But I also want us to adhere to God's call to be reconciled. Tapi mari kita taat kepada apa yang Tuhan telah perintahkan pada kita untuk berrekonsiliasi dengan saudara-saudara kita. Because this season is about Jesus. Karena masa ini adalah mengenai Yesus. And so just like our children get to ask us what they want for their birthdays or for Christmas, Jadi seperti anak-anak kita yang bertanya pada kita apa yang mereka inginkan untuk ulang tahun atau untuk Natal mereka. the question then in our hearts should be, Jesus, what would you like for your birthday? Di pertanyaan kita dalam hati kita seharusnya adalah, Yesus, hadiah apa yang kau inginkan dari kami? And his response is found in many places, but in places like Hosea 6:6. Dan jawabannya ada di banyak tempat seperti di Hosea pasal 6 ayat ke-6. And the prophet, God tells the prophet to say the following in Hosea 6:6. For I desire steadfast love and not sacrifice, the knowledge of God rather than burnt offerings. Hosea 6 ayat 6 mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. And some version says, I desire mercy and not sacrifice. Beberapa ayat mengatakan bahwa Tuhan lebih menginginkan belas kasihan daripada persembahan. And so, this is what Jesus said. I've gone over what Jesus said about offering. Kita telah mempelajari apa yang Yesus katakan mengenai persembahan. And he references to, it's not about what you bring, but how you're doing with other people when you're bringing something. Dan dia mengingatkan kita bukan apa yang kita bawa, tetapi bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita pada saat kita membawa hadiah itu. And then what God says through Hosea, which is what we just read. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Hosea. And lastly, Jesus personifies this. Dan kemudian Yesus sendiri yang memanifestasikan di dalam kehidupannya. And so you would find time and time again throughout the Gospels, Kita sering menemukan di dalam Injil, the narrators, the writers of the Gospels, penulis Injil will say, this is what Jesus said, ini adalah apa yang dikatakan Yesus, followed by passages that say, this is what Jesus did. kemudian diikuti dengan ayat yang mengatakan inilah apa yang diperbuat oleh Yesus. So, because he said this, he did this. Jadi karena Yesus berkata sesuatu,
maka dia berbuat sesuatu. And in Matthew 9, Jesus shows us what he was talking about when Hosea says, I desire steadfast love instead of sacrifice. Di Matius pasal 9, Yesus juga mengatakan apa yang dikatakan oleh Hosea di pasal 6 ayat 6. This is fascinating to me because Jesus himself said, I did not come to abolish the law, I came to fulfill the law. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak datang untuk meniadakan hukum, tapi dia datang untuk menyempurnakan hukum. And he shows us this when he decides to call an apostle by the name of Matthew. Dan ini yang dikatakan dia pada saat dia memanggil Matius sebagai salah satu rasulnya. And I want to conclude with this. Dan kita akan mengakhiri dengan hal ini. Jesus decides to call a person who the Jews deemed as a traitor. Yesus memanggil seseorang yang orang Yahudi pada saat itu mengecap sebagai pengkhianat. As a Jew that was looked at as the worst of sinners. Seorang Yahudi yang dianggap sebagai pendosa yang paling besar. He was a tax collector. Karena dia adalah pemungut cukai. He had basically turned from his people and had decided to serve the Romans by collecting illicit taxes from the Jewish people. Matius menyerang orangnya sendiri, teman bangsanya sendiri dengan dia bekerja kepada bangsa Romawi untuk menarik pajak-pajak yang tidak legal kepada orang-orang Yahudi. And so the reason people don't like him is legitimate. Jadi orang-orang Yahudi tidak menyukai dia itu pantas. But Jesus decides to call this guy to follow him anyway. Tapi Yesus memutuskan untuk memanggil dia sebagai muridnya. And he even goes to his house to have dinner with him. Dan bahkan Yesus datang ke rumahnya untuk makan malam bersama. And so the Pharisees judge him for this. They condemn Jesus for this, saying, why does he hang out with tax collectors and sinners? Dan maka orang-orang Farisi menyerang Yesus, mengatakan kenapa Yesus makan malam bersama dengan orang pemungut cukai. And then Jesus reminds him of the reason he's here in the first place. Dan Yesus mengingatkan kepada mereka apa alasan dia datang. Saying this, Matthew 12:13, 9 verse 12 and 13. But when he heard it, he said, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I came not to call the righteous, but the sinners. Matius 9 ayat 12 mengatakan Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. And so church, we don't want to be a church that simply models good behavior. Jadi kita tidak mau menjadi jemaat yang hanya menjadi model kelakuan yang baik. We don't just want to say the right things and do the right things. Kita tidak hanya mau mengatakan hal yang baik atau berbuat sesuatu yang benar. We want to be a church that values people and relationships over rules and regulations. Kita mau menjadi jemaat yang mencintai sesama kita lebih daripada peraturan. This is scary when our minds are packed with tradition and ruling. Ini cukup menakutkan sebetulnya kalau pikiran kita dihantui oleh peraturan dan tradisi. But if we read the Gospels, this is the call of Jesus to his church. Tapi kalau kita membaca Injil, inilah yang menjadi panggilan Yesus kepada gerejanya. And so, here's the homework. Jadi ini PR-nya. Tomorrow's Christmas. Besok adalah hari Natal. If you remember
that you are in conflict with somebody, Kalau Anda ingat bahwa Anda sedang konflik dengan seseorang, here is my prayer, inilah doa saya. that you would pick up a phone Untuk saudara mengambil telepon and try reconciling, dan mencoba untuk rekonsiliasi. because this would be a good gift for the king. Karena itu adalah hadiah yang baik sekali untuk raja. It would be much easier to go to the mall and buy something. Lebih mudah untuk pergi ke mall dan beli sesuatu. It would take a lot more heart to pick up the phone and either say your apologies, humble yourself, and call for reconciliation. Membutuhkan hati yang lebih besar untuk mengambil telepon dan merendahkan hati untuk berekonsiliasi dengan saudara kita. That is why I tell people all the time, what Jesus came to call us to do is merely impossible, if not completely impossible, outside of the help of the Spirit. Maka kita sering diingatkan bahwa apa yang Yesus mau kita lakukan itu hampir tidak mungkin, bahkan tidak mungkin dilakukan kalau tidak dengan bantuan Roh Kudus. Because if we are in conflict, Karena kalau kita di dalam konflik, what I just gave you as a homework assignment apa yang barusan kita berikan sebagai PR might be making you uncomfortable inside. akan membuat Anda tidak nyaman, And that's totally okay. dan itu oke-oke aja. But tonight we pray Tapi malam ini kita berdoa that His Spirit will help us bahwa Roh Kudus akan membantu kita to do the right thing untuk melakukan yang benar, and to offer the gift to the King of loving thy neighbor. untuk mempersembahkan hadiah bagi Sang Raja dengan mengasihi sesama kita. This would be a good gift. Dan itu adalah hadiah yang baik sekali. Thank you very much. Terima kasih.